Bertemu kembali dengan Ibu Ella dalam mata pelajaran tematik kelas 4, tema 5, menumbuhkan sikap menghargai jasa pahlawan. Pelajaran hari ini adalah bahasa Indonesia dengan pokok materi menuliskan informasi dari teks yang dibaca. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, kalian harus bisa menjawab pertanyaan sesuai dengan teks yang dibaca dan mengenal tokoh-tokoh pada zaman kerajaan Hindu di Indonesia. Anak-anakku, sebelum kita belajar, coba kamu siapkan dulu bukunya dan lihat di halaman 34. Di situ ada teks yang berjudul Mulawarman Raja Kutai Martapura. Mulawarman Raja Kutai Martapura atau Martadipura. Mulawarman merupakan salah satu Raja Kutai Martapura, ada juga yang menyebut Martadipura. Ia adalah putra dari Raja Aswawarman serta cucu dari Kudungga, yaitu Raja pertama dan pendiri Kerajaan Kutai Martapura. Kutai Martapura adalah kerajaan Hindu pertama dan terbesar di tanah air. Kerajaan ini berdiri sejak abad keempat. Sebuah catatan diperoleh dari sebuah yupa tertulis bahwa seorang raja yang cukup terkenal di Kerajaan Kutai Martapura bernama Raja Mulawarman. Dalam kepemimpinannya, Raja Mulawarman memiliki banyak prestasi. Selain memiliki hubungan yang baik dengan kaum Brahmana yang datang ke Kutai, ia juga dikenal sebagai raja yang dermawan dan sangat dekat dengan rakyatnya. Ia banyak memberikan sedekah berupa barang-barang berharga di sebuah tempat yang disebut Waprakeswara. Di antara hadiah yang pernah diberikan oleh Raja Mulawarman kepada Brahmana adalah 20.000 lembu. Ia juga mengadakan upacara korban emas yang sangat banyak. Dilihat dari banyaknya barang-barang yang diberikan Raja Mulawarman sebagai sedekah, menunjukkan bahwa Kerajaan Kutai Martapura pada masa kepemimpinannya merupakan sebuah kerajaan yang sangat makmur. Tidak heran jika Kerajaan Kutai Martapura merupakan kerajaan yang memiliki peranan besar dalam pelayaran dan perdagangan di Asia Tenggara. Posisi Kerajaan Kutai yang sangat strategis, yaitu berada di jalur perdagangan utama Tiongkok-India, sangat mendukung peran strategis tersebut. Bukan hanya itu, masa keemasan Mulawarman ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaannya. Daerah kekuasaan Kerajaan Kutai Martapura mencakup wilayah Kalimantan Timur dan sekitarnya. Di bawah kepemimpinan Mulawarman, seluruh rakyat di wilayah kekuasaannya merasakan kemakmuran hingga pergantian raja selanjutnya. Selanjutnya adalah bagaimana cara menemukan pokok isi informasi. 1. Kita harus membaca dulu seluruh kalimat yang terdapat di dalam teks bacaan yang tadi kita sudah baca. Kemudian yang kedua adalah memahami isi dari teks baca tadi. Dan yang ketiga menemukan isi dari pokok bacaannya. Nah, sekarang kita akan cari pokok-pokok isi informasi dari setiap paragrafnya. Dari teks bacaan tadi, kita akan menemukan jawaban berdasarkan 4 pertanyaan. Lihat di buku kamu di halaman 35, di situ ada 4 pertanyaan. Nomor 1, bagaimana riwayat hidup Raja Mulawarman? Kemudian yang kedua, sikap kepahlawanan apa yang ditunjukkan oleh Raja Mulawarman? Yang ketiga, usaha apa yang dilakukan Raja Mulawarman untuk membangun kerajaan Kutai? Dan yang keempat, apakah menurut kalian dengan apa yang dilakukan oleh Raja Mulawarman tersebut, ia layak disebut sebagai pahlawan? Dan akan kita jawab berdasarkan teks bacaan tadi ya. Pertanyaan pertama adalah bagaimana riwayat hidup Raja Mulawarman? Di sini akan kita temukan kalimat dari jawaban yang tadi, yaitu ia adalah putra dari Raja Aswawarman serta cucu dari Kudungga, yaitu raja pertama dari pendiri Kerajaan Kutai Martapura.
Selanjutnya, pertanyaan yang kedua adalah sikap kepahlawanan apa yang ditunjukkan oleh Mula Warman? Di sini kita akan menemukan jawabannya, yaitu memiliki hubungan baik dengan kaum Brahmana yang datang ke Kutai. Ia juga dikenal sebagai raja yang dermawan dan sangat dekat dengan rakyatnya. Ya, itu adalah contoh sikap kepahlawanan dari Raja Mula Warman. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 3. Usaha apa yang dilakukan Raja Mula Warman untuk membangun kerajaan Kutai? Di sini kita akan menemukan jawabannya di paragraf ketiga, yaitu ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaannya, ya, yang mencakup wilayah Kalimantan Timur dan sekitarnya. Kemudian memiliki peranan besar juga dalam pelayaran dan perdagangan di sekitar Asia Tenggara. Anak-anakku, peninggalan prasasti Yupa pada masa kerajaan Kutai Martapura ini menceritakan tentang sebuah kerajaan Kutai Martapura yang berada di hilir Sungai Muara Kaman, Kalimantan Timur. Dalam prasasti Yupa ini dituliskan silsilah raja kerajaan Kutai dan masa keemasan kerajaan Kutai yang terjadi pada masa pemerintahan Raja Mula Warman. Di sini ada contoh-contoh kerajaan Hindu di Nusantara, nama kerajaannya, nama benda bersejarahnya, dan lokasinya. Contohnya di sini ada Kerajaan Kutai, peninggalan bersejarahnya adalah Prasasti Yupa, lokasinya ada di Kalimantan Timur. Kemudian Kerajaan Tarumanegara, benda bersejarahnya ada Prasasti Ciaruten, Prasasti Jambu, Prasasti Lebak. Lokasinya berada di Bogor, Jawa Barat. Kemudian Kerajaan Kediri, benda bersejarahnya adalah Kakawih Arjuna Wiwaha karya Empu Kanwa. Kemudian ada Candi Penataran dan Prasasti Penumbangan, lokasinya ada di Jawa Timur. Kemudian ada Kerajaan Singosari, nama benda bersejarahnya adalah Candi Singosari, ada Candi Jago, lokasinya berada di Jawa Timur. Dan terakhir adalah Kerajaan Mataram, nama benda bersejarahnya adalah Candi Prambanan yang berada di Jawa Tengah.